Mari siapkan hati kita. Tuhan ada di sini dan Dia melawat setiap kita. Yang datang dengan lapar dan haus akan kebenaran, pasti pulang dengan kelegaan dan kekuatan baru. Kami terus pasrah padamu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah-Mu berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Mu diri-Mu, melihatlah kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah-Mu berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memuliakan hidupku. Bersama luka-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Hanya Engkau yang kami Tuhan, satu-satunya kami masuk hadirat-Mu. Terima kasih. Hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah-Mu berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Mu menghampiriku, melihatlah kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah-Mu berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memuliakan hidupku. Bersama luka-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi Apa kabar saudara semua? luar biasa. Ayo buka masker dulu biar kita cantiknya. Jalan-jalan boleh jalan. Jangan lupa beli semangka. Kalau udah jadi orang percaya, jangan lupa bawa jiwa. Saudara-saudara yang ikut Zoom, Tuhan Yesus memberkati. Bersukacita di dalam Tuhan, shalom semuanya. Ingat, yel-yel kita
5 jam dirinya. Kita nggak kebagian yang lain. Selamat datang kepada saudara-saudara yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Mana nih? Angkat tangannya, jangan ragu-ragu, bicara sama mereka. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati Mbak Ibu Tina yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu yang akan memberkati kita sekalian. Jangan kaget Bu, kita Betawi punya gaya. Bersukacita, iya nggak? Orang yang datang ke gereja, yang datang ke suatu orang seperti itu sudah beban berat. Jangan dibikin susah lagi di sini. Iya, harus bersukacita, nanti dikasih kelegaan. Lewat apa? Lewat puji-pujian. Bahasanya bebas. Pakai bahasa Batak boleh, bahasa Betawi boleh juga. Ya. Nah, bahasa Ambon boleh juga. Karena Tuhan kita tahu segala bahasa. Luar biasa, amin. Saudara malam hari ini juga mau diberkati lewat kesaksian yang luar biasa ya. Dari saudara kita yang di seberang biasa, yang buta, nggak ngerti apa-apa, ya. Karena kagak ngerti, karena Tuhan kasih anak ini diketok tuh, bang, sini lo datang bang ibu aja. Baru nyamuk lo, baru tahu ngerasain Isa masih kayak apa, ya. Dia dahsyat dan luar biasa. Mari saya undang kepada saudari atau ibu ya, Ibu Alfi. Mari Ibu yang sudah mengenal Tuhan sebagai Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Luar biasa. Ini akibat dari pekerjaan Roh Kudus nih. Jadi begini nih, dikasih berkat anak yang kedua, ya. Itu baru berkat yang ada di dunia ya. Berkat surgawi keselamatan yang luar biasa ya. Ya, saudari Alfi, kenalin dulu deh yang saudara-saudara kita. Namanya, asalnya dari mana, mereka juga mau tahu, mau denger ya. Dulu pakai kerodong, nah ada di sini gambarnya. Kerodong, biar ini kerodong. Kita kalau kerudung sangkain, kerodong. Bisa masker biar cantiknya kelihatan. Nggak apa-apa, nggak di-expose. Shalom, selamat malam. Perkenalkan nama saya, nama panjangnya Nur Alfilayo. Kalau arti bahasa Arabnya cahaya 1000 malam. Waduh, kamu baru mau makan 1000 malam. Saya sering makan tuh di 1001 malam. Baru tahu kalau artinya itu ya. Hebat banget, keren kok namanya. Asli saya Betawi. Betawi, Iya, Betawi Tulen. Mama, papa Betawi. Waduh, tanya lo banyak dong mana-mana. Dijualin. Nah, terus Ya, mama saya tuh ustazah. Jadi sebenarnya ini pukulan keras banget buat mama saya, karena saya juga nggak pernah menyangka saya bakal seperti ini gitu ya. ini semua juga kan nyangke nih, jadi bisa kumpul di sini. Karena kasih babe di sini yang luar biasa. Ya, saya ini 5 bersaudara, saya nomor 2 dan semuanya itu pakai hijab, Mak. Iya. Saya dong yang bandel. Makin baik. Iya, Makin congok. iya. Jadi saya nggak tahu kenapa pada satu hari tuh ada nggak tahu dalam hati nih kepengen ke gereja gitu, nggak ada yang ngajak, nggak ada yang apa, saya nggak tahu. Tiba-tiba ada yang ada gerakan hati kepengen gereja, pengen ke rumah. Sebenarnya sih kalau saya memang udah tahu kalau orang ibadah gereja tuh kayak gimana gitu, cuma memang belum pernah masuk, Mak. Belum pernah masuk. Jadi saya ngomong kan, adik ipar saya juga orang Kristen, Mak, gitu kan. Terus saya ajak, kebetulan dia juga udah lama, Mak. Semenjak suami dia meninggal, dia udah gak pernah ke gereja. Terus saya ajakin, ya udah yuk kita cari gereja gitu kan. Nah, ke gereja ya biasa, cuma dalam hati saya begini, ini kira-kira Tuhan yang Kristen terima gue ya gitu. Saya berpikirnya begitu. Udah parkir ya? Iya, takutnya ya karena kan saya dari Islam, jadi ya cuma saya doang gitu kan. Tapi lama-kelamaan ya udah, cuman dia bingung aja itu orang pada tepuk tangan gitu kan, pada nyanyi, ada yang nangis gitu kan. Nah saya ke gereja itu saya ngomong terus, Mak.
sama orang tua saya. Saya pergi kemana gitu, ntar pulang anak saya dititipin mama saya berdua sama ibu saya ke gereja. Terus lama-kelamaan dari minggu ke minggu kayaknya kangen banget. Kayaknya tuh pengennya setiap hari Minggu aja gitu. Wow. Ada semangat ya, ada hal yang luar biasa. Kalau orang pacaran mah saya lebih mending ke gereja daripada ketemu pacar mah. Terus ya itu pergumulan saya kayaknya kok nggak mungkin saya begini terus mah. Karena nggak mungkin saya ngomongin orang tua, dan saya juga nggak mau nutupin kalau saya ini udah sering ke gereja. Jadi saya datang ke tempat Bapak Gembala, saya minta mohon doanya, biar bagaimanapun saya harus ngomong, Mak. Iya. Biar bagaimanapun saya harus ngomong, saya datang, saya didoain. Terus malamnya saya berdoa, saya nangis, Mak. Bener saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, kalau memang ini memang kehendak-Mu, saya bilang tolong kuatkan saya. Karena buat saya nggak gampang, Mama. Iya. Apa kata orang kalau misalnya anaknya muntah gitu kan? Iya. Itu dikatain kafir loh. Iya, saya dikuatin sama Tuhan. Saya ngomong bla 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 bla, mama saya nggak percaya. Mama saya nggak percaya. Dari kapan? Saya bilang udah lama. Mama saya nangis, dan waktu itu saya berpikir begini, Mam. Papa saya kan memang orangnya pendiam. Biasa kalau pendiam kalau udah marah, udah kayak singa macan lah gitu ya. Saya bilang, saya mau diapain sama orang tua saya pasrah, Mak. Saya terima. Saya bilang gitu kan. Akhirnya orang tua saya panggil. Nah kebetulan ada ipar saya, Ustadz juga dipanggil. Saya disidang hari Keluarga Naib semua. iya betul. Malam itu juga saya diusir, Mak, sama orang tua saya. Saya bilang jangan panggil mama lagi. Resiko, prime susah di resiko ya nggak? Kalau kagak dibuang, diusir itu dibuang juga termasuk. Ada resiko. Waktu kita ambil keputusan, salah lu sendiri lo ambil resiko, ambil keputusan, agak gampang, ya. Udah resiko dibuang lo, diusir. Terus gimana ceritanya lagi? Saya diusir, dia bilang katanya nggak usah ngizin rumah ini lagi, dan nggak usah panggil mama. Udah semua putus hubungan. Papa juga nggak boleh hubungi saat lagi. Kata mama saya begitu kan. Saya disidang, saya biasalah ustadz mah dibacain ayat-ayat apa segala macam kafir begini gitu kan. Akhirnya saya masuk ke kamar, saya nangis. Sampai mata saya pada bekam, saya nggak kuat-kuat. Terus saya nggak tahu kenapa seolah-olah tuh pas di kamar kayak ada yang meluk saya, Mah. Ada yang meluk saya, dia buatnya saya tenang banget, masih tenang. Saya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Saya bilang Tuhan pimpin saya, Tuhan. Saya sebenarnya memang emang ini bukan pilihan saya, Mah. Saya juga nggak tahu. Akhirnya saya keluar dari rumah, dan puji Tuhan saya keluar dari rumah pun papa masih nanyain saya kata papa saya udah pulang, kata papa saya gitu kan. Saya nggak mau pulang, papa saya terus ngebujuk lewat WhatsApp kan. Saya bilang Ma, ayah mau pulang. Kalau saya kan di rumah kan bahasanya ayah. Saya bilang ayah mau pulang, tapi keluarga harus terima keadaan ayah sekarang gitu. Ayah udah pilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat ayah, agama ayah udah Kristen. Kalau ayah mau pulang, keluarga harus terima ayah. Terus papa saya ini nyerah, dia nggak bisa ngomong apa karena ya maunya papa saya balik ke agama dulu kan. Berjalannya waktu mah nggak lama, Mah. Mengasihi umat-Mu Tuhan. Kau begitu banyak cara Tuhan untuk menjangkau anak-anak-Mu Tuhan yang haus akan kasih-Mu, akan firman-Mu Tuhan. Engkau memilihnya Tuhan, bukan kemauan ibu tadi sendiri, tapi Kau sendiri Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus.
kami sangat amat diberkati melalui kesaksian Ibu yang tadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menguduskan setiap kami, tangan-tangan yang akan memberikannya Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan boleh menjadi kebesaran kami untuk melayani-Mu Tuhan di tempat ini, memperluas kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut, kami siap untuk memberi persembahan kudus-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya. Yohanes 3 ayat 16. Yang persiapkan persembahan. Amin. Silakan duduk kembali. Siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih. Betapa besar karya-Mu dalam hidup kami. Betapa besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Tidak dapat kami balas dengan apapun. Hanya hati kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kamu hormat
Tetapi saya tidak tahu supir, saya suka ikut masuk ke dalam, duduknya di belakang, ya kan? Satu kali di rumah saya, pembantu saya itu namanya Roni, suka mutih, mau ngambil ilmu, naik ke plafon di depan kamar saya setiap malam Jumat. Lalu kemudian pembantu saya bilang begini, "Nya, itu si Roni kalau malam Jumat naik ke plafon," katanya. "Lah ngapain? Lagi mutih." Lalu saya dengar bahwa pembantu saya dia begitu, besoknya saya rencana mau panggil. Jadi saya bilang, "Oh Yesus, saya mau panggil Roni, tolong perlengkapi saya untuk panggil." Ternyata benar. Begitu besok saya duduk di ruang tamu paling depan, dan di situ ada pintu besar, pintu rumah saya. Lalu saya bilang, "Roni, sini, ibu mau bicara sama kamu ya." "Iya Bu." "Itu kamu ngapain tuh malam Jumat naik ke atas, putih-putih itu, mau cari apa kamu?" "Oh, aku lagi cari ilmu." "Woi, cari ilmu buat apa?" "Supaya orang hormatin aku, ada kekuatan segala macam." Aduh, Roni, jangan begitu-begitu naik telepon segala putih-putih. Ntar kamu, saya bilang, ntar kamu masuk yang jahat. Tetapi belum selesai saya masuk yang jahat, dianya sudah manifestasi. Jadi dia mulai gitu ya. Lalu saya kan berdiri di kursi sebelah gitu. Dia begini mau nyekek saya. Dia mau nyekek, dia duduk lagi. Gak bisa nyekek saya. Sudah dia coba lagi di bang, gimana cekek leher saya, kan saya lagi berdiri di sebelahnya di kursi dia. Gak bisa disentuh sayanya. Tiba-tiba ada sesuatu yang menekan tubuh dia, didudukin lagi, jebret gitu, sampai berkali-kali. Lalu kemudian dia mulai bertingkah. Dia bikin pola sembedi. Dia naikin kakinya ke atas kursi, dia mulai begini. Keluar tenaga dalam dia. Mau ngapain tuh orangnya? Saya pikir dia keluar tenaga dalam. Saya nggak kalah, saya punya Yesus, ya kan? Saya berkata, "Di dalam nama Yesus, keluar ya, keluar." Langsung si Roni yang lagi begini-begini tuh terkeluar tenaga gitu, pingsan dia jatuh. Lalu kemudian berapa jam? 5 jam gak bangun. Lalu supir saya ini kan masih agak seberang. Lalu habis selesai dia udah rasa nggak ada apa-apa ya. Saya berangkat dong pergi ke salon Joni Andrean kan. Oh ya, tadi lupa kenalin ya. Oh, saya Tina Andrean, suami saya Joni Andrean. Kita usaha salon, kita usaha greto, kita usaha Jeko. Tapi itu nggak penting sekarang, yang penting kesaksiannya ya. Mari kita dengarkan, terusin aja yang seru-seru ini ya. Nah, begitu itu dia antar saya ke kantor ya. Kita mau ke salon Joni Andrean, mau besar. Lalu dia ngomong sama saya, "Nya, apa lo?" Gitu ya. Nya, tadi pakai ilmu apa Nya? Itu Nya pakai ilmu apa sampai dia pingsan, katanya. Dia bilang, setannya keluar katanya. No, namanya mama ya. Gua gak pakai ilmu apa-apa. Gua cuma percaya Yesus. Yesus itu luar biasa, Tuhan di atas segala Tuhan. Setan iblis gua takut. Masa sih Nya? Bener, gak usah punya ilmu apa-apa. Kamu cukup pegang Yesus, kamu akan selamat, kamu akan luar biasa, kamu punya kekuatan. Nah, ternyata hari itu bikin dia pusing kepala, nggak bisa tidur dia. Besok lagi dia masih gelisah. Kenapa sih Nyonya bisa punya super power begitu ya? Waduh, dia bilang. Besoknya dia bilang gini, "Nya, saya ini orang berdosanya, saya ini begajulan." Memang dia playboy Cak Gentong, ya, banyak ceweknya tukang mabok beneran. Dia itu terkenal, istrinya udah pusing sama dia ya. Jadi dia itu bilang, "Saya ini juga pernah mutih-mutihnya, cari ilmu-ilmu juga Nya," katanya. "Jadi sekarang saya harus gimana?" "Lah terserah lu maunya gimana?" "Nya, boleh nggak Nya? Saya minta dibaptisnya." Saya nggak kasih. Saya bilang, tar dulu, lu
bawa kawin lari, sudah bilang, no, awas lu ya, no, dalam mimpi gue, lu bawa kabur dia, namanya si dia, jangan dono, dibilang gak beraninya, katanya, minggu depan kabur beneran ke kampung, dikawinin itu pembantu saya, aduh, saya bilang kamu punya 2 bini, ntar repot saya. Kamu dinangisin, saya disangkain salah, suruh istri kamu. Maaf, saya bilang, jangan dulu deh. Ya, benerannya, niatnya, biarin. Keluarga saya nggak setuju, biarin, katanya. Saya minta dibaptis, disaksikan oleh ibu mertua saya itu, sama si Oma yang jadi saksi untuk baptisannya dia. Akhirnya terjadilah baptisan itu. Dia dibaptis. Tapi memang di dalamnya kotor sekali. Jadi dia harus sakit. Hampir 1 tahun dia muntah-muntah terus. Nah, waktu dia itu dirumahkan, itu tetangga kan semua udah tahu ya, bahwa dia kan sebetulnya agama seberang. Lalu dibilang, nih pendeta nih. Wah, dia dicecer, dibully dah sama tetangganya. Tapi dia kekeh. Saya malah panggilin itu Yayasan Dulos dulu. Saya kirim untuk ke Pak supir saya ini memberi kekuatan sama dia. Dia teguh, dia kuat sampai dia sembuh. Dia masuk lagi. Dia kerja lagi sama saya. Lalu dia bilang, Nya, saya mimpinya, saya lagi tangkap ikannya, tapi yang keluar orang. Saya bilang, Tuhan Yesus mau pakai kamu jadi penjala manusia. Tetap lakukan. Wah, saya supporter, saya benar-benar kasih semangat sama dia. Nya, bukan itu aja Nya, saya punya tanahnya di Sukabuminya. Itu tanah saya di atasnya ada salibnya Nya. Saya bilang, ya udah, kamu jalanin. Pokoknya kamu jadi penjala ikan. Soal tanah lu ada salib, entar dulu ya. Gue pikirin jadi apa. Nah, jadi dia tuh mengimani itu di tanahnya yang Sukabumi ada salib. Dia mulai bangun itu tanah yang di Sukabumi dengan gajinya dikumpulin. Dia bangun pelan-pelan itu jadi bangunan. Lalu kemudian dia nanya sama saya, Nya, mau cari hamba Tuhan untuk masuk ke kampung saya, kok nggak ada ya, katanya. Dia bilang, apa saya aja jadi pendeta, katanya. Dia bilang gitu. Lalu dia mau melamar nih jadi sekolah teologi ya. Udah keliling-keliling dia nanya-nanya, mahal ya. Ternyata saya nggak mampu, katanya. Ya udah, saya doa aja supaya ada hamba Tuhan pergi ke Sukabumi. Ternyata doanya tuh dijawab. Kan dulu kan itu susah banget gitu ya. Lalu dia berdoa, hamba Tuhan bener datang serombongan pakai mobil. Begitu udah mau pulang, mobilnya udah selesai dibakar sama masyarakat. Jadi hamba Tuhan yang datang pulang jalan kaki. Kendaraan umum. Lalu dia bilangnya itu udah datangnya, tapi itu dibakar mobilnya, jadi gedung saya kosong lagi, dia bilang gitu. Ya udah, berdoa lagi. Datang seorang anak muda hamba Tuhan ya, mau sewa rumahnya. Jadilah rumahnya jadi gereja. Tepuk tangan. Jadi gereja, dan dia senang sekali. Udah jadi gerejanya, katanya, di kampungnya. Tapi sebelum waktu dia itu ada gereja di kampungnya, waktu dia pulang kampung, itu dia diseret sama orang kampung. Kalau mau lebaran tuh dia diseret suruh ke masjid. Dia ngadu lagi sama saya, Nya, kalau saya pulang, saya dikeruputin sama masyarakat setempat, saya digeret masuk ke masjid. Saya disuruh doa lagi, nyumpur di situ. Saya bilang, ikutin. Kalau mereka sujud, lu juga sujud. Cuma doanya beda. Kalau mereka doa sama siapa, lu sama siapa. Jangan khawatir, karena tidak menyelamatkan manusia. Jadi gak ada urusannya. Lu pergi ke sono, lu bersujud, lu berdoa Tuhan Yesus, selamatkan kampung aku, selamatkan kampung saya. Selamatkan kampung saya. Dan dia udah berkali-kali diseret ke kampung, suruh masjid, yes, dia doa di situ. Nggak ada urusan mau ke keajaiban Tuhan yang luar biasa, dia seru. Ya, puji-pujian yang luar biasa. Jangan mau kalah sama
seberang ya, di kafenya Tuhan. Ya hiburannya hamba Tuhan kan rumah makan dan rumah Tuhan, bener nggak? Iya. Masa kita mau ke kafe ya? Kita kafenya di sini. Jangan lupa bulan depan datang lagi. Nggak datang rugi loh. Mumpung masih ada waktu, Tuhan kasih kesempatan. Di sini tempat belajar ya, supaya kita bisa berbicara kepada mereka. Supaya saudara ditanyain nggak bengong-bengong. Dan juga jangan bilang sama aja. Kalau sama aja mah saya udah keluar dari dulu. Jangan bilang sama aja, lu bisa jadi malah entar. Beda. Ya. Karena di kekristenan Allah itu berdaulat dalam hidup kita, Dia hadir, Dia mau mengubahkan kita. Allahnya hidup, jadi ada kehidupan. Ya, tentang sesi berikutnya. Terima kasih buat Ibu Tina yang luar biasa ya, Tuhan pakai luar biasa. Saya salut. Kembali lagi, siapa sih nggak kenal dia? Dia mau datang sini. Ya, ini orang-orang yang udah dibuang. Dibuangnya bukan karena apa-apa, Bu. Karena ninggalin iman yang dulu. Ditangkap oleh Tuhan, resikonya banyak di sini. Tapi mereka mau berkumpul di sini luar biasa. Ada yang dari Buddha juga. Tapi penginjil luar biasa sekarang. Dia nggak bisa bahasa sono dengan baik, tapi dia kalau mau belajar, ya bahasa Mandarinnya lancar, bahasa sononya nggak lancar, tapi dia ada keinginan. Sampai sekarang dipakai, namanya Pak Hengki, luar biasa ya. Jadi selalu injilin orang sambil ngurut lagi, dia punya refleksi. Sambil ngurut dan diurutin sampai pos-pos semua, dia kagak peduli, dia nginjilin tuh sambil ngurut. Aduh luar biasa. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kalau kemana-mana belinya di Jeko. Amin. Beretok ya. Pesanannya Andrean, jangan lupa. Saya mah dari dulu beli Jeko, Bu, jujur. Sekarang saya langsung ketemu orangnya. Itu luar biasa. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu sering juga jajan di Beretok buat oleh-oleh ponakan. Lagi mau besok liriknya bawa Beretok ah. Belum kenal siapa yang punya Beretok. Ini orangnya. Jadi kalau saudara merasa tinggi hati ya, aduh saudara nggak ada apa-apanya. Kebodohan kata Tuhan. Kepintaran kebodohan. Nggak ada apa-apanya, jadi jangan sombong. Ya. Justru Tuhan cari yang mau. Kalau Tuhan mau cari yang kaya, yang pintar mah bisa aja. Nggak usah tuh si Petrus nyari jiwa, nggak usah. Kenapa Tuhan Yesus murid-muridnya dari nelayan? Ya nggak? Nelayan kan tamatannya apa sih? SD juga kagak tamat. Tapi Tuhan pilih yang mau. Bisa aja Tuhan pilih konglomerat, bisa. Tapi ceritanya nggak lucu ntar. Ya. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Kita menyembah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Betul, saudara terus dukung dalam doa ya. Dan persekutuan ini terus diberkati Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu yang dulu nggak tahu namanya JSU, Pelimisan Babe Jun. Ya, Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada kita untuk memberitakan kabar Injil keselamatan. Tempatnya puji Tuhan dirintis Babe Jun. Babe Jun udah almarhum, tapi semangatnya harus kita teruskan ya untuk menemukan jiwa-jiwa. Ini amanat agung, bukan amanat Babe Jun, bukan amanat agung yang Tuhan suruh. Jadi di sini terus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Di tengah-tengah sini ada saudara kita juga nih, puji Tuhan, Ibu Elia. Silakan diri Bu. Aduh luar biasa, jiwa baru. Doain aja, malah ntar dia ngebuka sendiri. Jangan disuruh buka-buka, ntar dia ngebuka sendiri lama-lama. Enak nih di sini pujiin ajojing katanya. Tapi juga kalau mau ajojing jangan jauh-jauh. Yo ikut ke JS Ministry. Amin. Sebulan sekali saudara ya. Dukung terus orang-orang seperti ini, butuh uluran tangan kasih kita. Ya, butuh kita kasih tahu mereka. Nggak usah nyuruh jadi Kristen, nggak usah. Kasih tahu doang. Udah gitu aja. Ya. Nah saudara.
Ya pelan-pelan, tahu kan cerdik seperti apa? Gula. Nah, tulus seperti Merpati. Nah, Bu Elia ini membantu kita bikin kue, saudara. Enak kuenya bener. Agak kalah sama Jeko ya. Allah, lu mah masih kalah Elia. Mesti belajar sama Ibu Adrian. Ya, tapi dia punya semangat. Tante, saya mau bawa kue. Boleh, silakan. Untuk mendukung dan memberkati beliau ya. Ada kue ini tuh enak banget, saya udah nyoba, bener nggak promosi. Renyah, garing. Harganya 30.000. Ya, 30.000. Mulai ini capek loh ngelintir-ngelintirinnya dia. 30.000 aja bayar. Buat pelayanan di sini, buat pelayanan dia juga. Kita harus mengasihi sesama, bener nggak? Kasih dulu. Mereka mah taunya kasih hepeng. Kasih Yesus belum merasakan. Bagaimana supaya mereka merasakan kasih Yesus? Kasih hepeng dulu. Istilah kita begitu, cuan. Ya, saudara bisa di belakang ada pengerja yang menjajakan hasil karya buatan Ibu Elia. Ya, ada yang 30.000, ada yang 15.000, terserah dah, pilih dah mau yang mana ya. Mau bawa kuenya boleh, nggak bawa kuenya nggak boleh juga. Kuenya nggak dibawa nih, boleh juga. Mau berkati nih, boleh juga, silakan. Terserah saudara suka-suka untuk Tuhan. Yang jelas saudara diberkatin untuk memberkatin, ya. Jangan kita maunya tabur dikit, terimanya banyak, mimpi loh. Di mana-mana juga kalau tabur banyak, lo pasti terima banyak. Oh lo naburnya dikit tapi pengen terima berkatnya banyak, mimpi. Tapi jangan dikira berkat itu selalu duit. Ya. Kesehatan luar biasa. Kita udah sehat aja tuh, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Ntar ada season ketiga lagi. Udah. Mau denger saya berkhotbah besok di Eklesia, ya. Kalau bisa datang. Kalau yang jauh, ya nggak usah. Nggak apa-apa. Saya jemput makin berdiri. Ya, jadi silakan Bapak Ibu Saudara terus dukung dalam doa, baik dalam apa saja pun yang dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Untuk berbagi sesama, Tuhan pasti memperhitungkan diri lelah saudara dengan tulus hati, ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu nanti bulan depan kita di penghujung akhir tahun. Tadi dikatakan kita nggak tahu, ya, mau bagaimana dunia katakan menakutkan dan sebagainya, tapi anak-anak pun tetap dipelihara. Dan kalau kita hatinya benar-benar takut dan selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan pelihara. Pegang janji Tuhan itu aja ya saudara. Bapak Yadi saya undang untuk doa syafaat. Kesehatan Tuhan. Terus Tuhan memberikan juga Tuhan kecukupan Tuhan. Segalanya memimpin Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau akan naik Tuhan, tidak turun Tuhan Yesus. Juga berkati juga tim Jasa Ministry Tuhan. Bagaimana Tuhan tim Jasa Ministry Tuhan melayani di tempat ini Tuhan. Itu dengan hati Tuhan. Dan Kau percayakan tim Jasa Ministry Tuhan untuk melayani Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus. Kau berkati juga saat ini Tuhan yang melayani Tuhan, WL Singer, multimedia Tuhan, siapapun yang berbagian Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Melayani Tuhan di tempat ini di Jasa Ministry adalah kehormatan bagi kami Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan Jasa Ministry Tuhan yang ada di tempat ini juga yang ada di Zoom Tuhan. Engkau terus Tuhan membuat semuanya Tuhan baik Tuhan Yesus. Kau buatkan jemaat yang bertumbuh, jemaat yang rindu haus lapar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan terus Tuhan memberitakan Injil Tuhan Yesus. Kau percayakan terus jiwa-jiwa Tuhan, sehingga jemaat tempat ini Tuhan membawa jiwa-jiwa Tuhan yang baru Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, kota di mana tempat kami tinggal Tuhan Yesus, sehingga kota di mana tempat kami tinggal Tuhan adalah kota yang sejahtera Tuhan Yesus. Kau terus percayakan kami di kota tempat kami tinggal dan tetap terus Tuhan memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang melayani firman saat ini Tuhan, Ibu Tina Andrea Tuhan. Kau terus Tuhan berkati Tuhan.
Kau percayakan terus Tuhan Yesus pelayanannya secara luar biasa Tuhan Yesus. Kau terus angkat dia naik Tuhan, apapun kerjaan kau buat berhasil Tuhan. Dan juga terus kau percayakan Tuhan, terutama dari jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Percayakan terus jiwa-jiwa Tuhan Yesus, jiwa-jiwa yang baru Tuhan, untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan buktilah kemuliaan Tuhan beserta tim dan jajarannya Tuhan. Engkau terus Tuhan buat berhasil Tuhan Yesus, juga segala Tuhan usahanya Tuhan Yesus, segala kau percayakan Tuhan Yesus di dalam bisnisnya Tuhan, Engkau juga terus Tuhan buat berhasil Tuhan Yesus. Bersama suami juga Tuhan buat berhasil. Dan juga berkati Tuhan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terutama juga kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Bangsa kami cintai Tuhan Yesus. Di mana kami ada Tuhan, di bangsa Indonesia adalah bangsa yang muslim terbesar di dunia Tuhan. Sehingga kami menjadi terang Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Bangkitkan umat Tuhan bersama sampai meroket Tuhan Yesus untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan Tuhan, menjadi garam Tuhan bagi mereka Tuhan yang hamba Tuhan. Dan terus Tuhan kau percayakan bagi kami untuk bangsa ini Tuhan, untuk terus menuai jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami Tuhan, Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan. Kau percayakan Tuhan presiden kami Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa ini Tuhan, untuk terus Tuhan membawa bangsa ini Tuhan semakin maju Tuhan Yesus. Dan kau pulihkan juga yang takut akan Engkau Tuhan, hadir Tuhan Yesus atas kepemimpinannya Tuhan. Kau berkati juga kepada menteri Tuhan dan jajaran sampai ke bawah Tuhan, untuk terus bekerja sama Tuhan Yesus untuk membangun bangsa yang lebih baik lagi. Juga kami patahkan Tuhan roh radikalisme Tuhan, roh terorisme Tuhan, intoleran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga negara ini Tuhan, negara yang aman dan sejahtera Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan juga pada pemimpin juga TNI Tuhan, Polri Tuhan Yesus, bekerja sama dengan baik Tuhan untuk menjaga keutuhan NKRI Tuhan Yesus. Juga terutama Tuhan kami berdoa juga Tuhan berbagi dan rebaya Tuhan, khususnya juga Tuhan keluarga kami Tuhan, saudara kami Tuhan, teman kami Tuhan, sahabat kami yang masih belum percaya Tuhan. Hari itu kami bawa dalam doa Tuhan Yesus, kau goncangkan Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus tercurah atasnya Tuhan. Pada saat mereka sholat Tuhan, pada saat mereka beribadah Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan muncul di hadapannya Tuhan Yesus. Dan mereka mencari Engkau dan mereka mendapatkan Tuhan Yesus, dan bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus bagi kami semua Tuhan. Kami tetap terus Tuhan Yesus taat setia Tuhan, menjalankan misi amanat agung Tuhan sampai Kau katakan tugasmu sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus Tuhan Kau berkati Tuhan. Kendaraan apapun yang kami pakai Tuhan, Engkau tibakan di rumah kami masing-masing selamat tanpa kekurangan satu apapun Tuhan Yesus. Dan sebelum kami berpisah di tempat ini Tuhan, kami rindu menerima berkat yang datang daripada-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Mari saudaraku angkat kedua belah tanganmu. Janganlah engkau takut menghadapi, menyaksikan